Halo semua, balik lagi ke video terbaru gue. Kali ini kita bakal nonton bareng Pokemon Go European International Championship. Ini diadain di Frankfurt, Germany, Sabtu sama Minggu kemarin. Jadi ada ratusan trainer ngumpul di sana, nggak cuman Pokemon Go doang. Ada TCG sama VGC juga, dan mereka memperebutkan kursi untuk main di Pokemon World Championship. Jadi ini bakal seru ya. Di sini turnamennya 2 hari. Hari pertama kita group stage. 2 orang tertinggi di group stage bakal masuk ke hari kedua. Ini jadi ada 4 grup. Jadi 8 orang lolos. Juara satunya masuk ke winners bracket. Juara yang nomor 2 di tiap grup masuk ke losers bracket. Jadi kalau winner bracket kalah, bakal turun ke lower bracket. Kalau lower bracket kalah lagi, mereka bakal tereliminasi dari pertandingan. Jadi turnamennya begitu ya. Kayak kalau misalnya kalian nonton Dota, itu biasa begitu tuh bracketnya. Di sini tim gamenya best of 3 untuk yang series pertama. Nanti selanjutnya untuk finalnya kita bakal best of 5. Jadi final winners sama losers bracket sama grand final semuanya best of 5. Jadi yang pertama menang 3 itu yang menang. Dan kita cuma bakal nunjukin itu doang karena videonya kalau nggak bakal panjang banget. Di sini jadi langsung spoiler aja. Sebelum kita bahas, jangan spoiler. Kita bakal lihat timnya dulu. Jadi di sini tim kita itu adalah kita bawa 6 Pokemon. Kita bring 6 atau show 6, pick 3. Jadi kita bawa 6 Pokemon. Kita lihat nih masing-masing bawa 6 Pokemon. Dan pas kita main kita cuma boleh pilih dari 3 dari 6 Pokemon yang kita bawa. Jadi kita tahu lawan kita bawa Pokemon apa, dan lawan kita juga tahu kita bawa Pokemon apa dari 6 ini. Jadi kita tinggal tebak-tebak, bisa tebak-tebak atau nyusun strategi untuk melawan tim lawan. Yang kita nggak tahu adalah, pertama kan kita tahu 6-6-nya. Kita nggak tahu 3 Pokemon yang akan dibawa lawan itu apa, dan movesetnya apa. Jadi kalau kalian lihat misalnya di situ ada Ninetales, kita nggak tahu tuh Ninetales-nya bakal pakai Charm atau Powder Snow. Kan dua-duanya bagus, atau Azu-nya pakai Hydro Play Rough atau Hydro Ice Beam, atau bahkan nggak punya Play Rough, dia punya Ice Beam Hydro Pump, atau kayak apa lagi yang menarik, atau kayak Swampert punya Earthquake atau punya Sludge Wave. Jadi itu yang perlu diketahui ya. Jadi untuk tahu aja, untuk sekarang yang kita bakal nonton, kita bakal ada tinggal sisa 3 orang. Jadi kita punya Eris sama Frika di winners bracket, dan Dancing Rope lagi nunggu orang yang kalah untuk ngelawan di losers bracket. Terus pemenangnya bakal ketemu di grand final untuk memperebutkan juara pertama. Jadi kalau nggak salah gue juara 1 dapat $1.500 atau euro, kayak dolar deh. Terus juara 2-nya dapat 1.000, juara 3-nya dapat 750, dan seterusnya sampai ke bawah. Dan yang penting itu adalah juara 1 sampai 3 itu dapat invitasi untuk masuk ke London nanti untuk World Championship. Jadi itu yang penting, itu yang dikejar-kejar orang. Gak cuma hadiah uangnya doang, tapi hadiah invitasi untuk ikut World Championship. Dan kita bisa main lawan pemain-pemain dari region lain secara live. Oke? Yuk kita lihat metanya dulu. Dari sini kita bakal lihat nih, kalau dari 8 orang ini, 8 tim, itu kita punya banyak Pokemon yang sama. Jadi mereka rata-rata bawa Pokemon meta banget, dan hampir semuanya bawa Medicham. Kita lihat ada 7 Medicham di sini. Kenapa? Simple. Karena ada 2 Pokemon yang agak nyebelin banget, yang kuat banget di mana-mana, dan kita perlu fighter untuk ngurusin itu, yaitu Warren atau Shadow Warren plus Registeel. Jadi makanya kita perlu fighter banget. Kalau dulu kan Swampert biasa bisa ngurus Steel dengan gampang nih, jadi kita nggak perlu bawa fighter. Tapi karena Warren ada dan Warren itu ngalahin Swampert, jadi kurang reliable, kita selalu butuh fighter. Makanya kita bisa lihat bahkan si Pokisquark itu bawa 2 fighter ya. Dia bawa Deoxys juga, walaupun tipenya Psychic, dia punya counter, dan data damage itu dari fast move juga. Makanya kita golongin dia sebagai fighter, walaupun dia Psychic type. Dan ya kita bisa lihat ya, timnya meta semua. Yang paling off meta mungkin Inadequance, karena dia bawa Pelipper sama dia bawa Shadow Sableye. Jadi Shadow Sableye itu kurang populer karena kurang tebel. Jadi lebih butuh shield dibanding Sableye biasa. Tapi ya pick yang bagus tetap, dan Pelipper juga cukup spicy ya, karena udah mulai hilang dari meta sejak Weather Ball di nerf.
Di sini yang menarik ada kita punya 2 Ninetales dan kita juga punya 2 Umbreon. Jadi yang menarik dari 2 Umbreon ini adalah Dancing Robe sama Poké Squark, mereka berdua itu nggak punya Steel type. By Steel type maksud gue kayak Registeel atau G-Fizz. Skarmory gue nggak hitung Steel type karena Skarmory itu sebenarnya Flying type yang kebetulan punya Steel kan, karena move-nya dia biasanya triple flying. Dan itu cukup menarik sih menurut gue. Tapi kita bisa lihat juga Umbreon itu seberapa tebelnya. Oke. Jadi ayo kita nonton aja, kita nonton bareng. Gue cuma udah tahu pemenangnya siapa doang. Tapi ya karena kan pada bawel lah, karena teman-teman gue juga pada di sana nonton langsung. Jadi gue agak telat. Jadi kayak kita nonton bareng, kita bakal nonton 3 bout terakhir. Jadi yuk kita lihat. Tuh. Di sini nggak full ya, takut kena copyright. Oke, yang pertama ini kita bakal lihat Ares ngelawan si Frika. Jadi Ares itu Frika dari Jerman, Ares itu dari Czech Republic kalau nggak salah. Si tadi leadnya menarik. Jadi dia lead Medicham ketemu Trev, lalu terus dia swap ke Registeel. Si Frika swap ke Registeel dan kebetulan si Ares nggak punya lawan buat Registeel. Dia stay di sini dan di sini kita lihat dia bakal lempar apa. Dia lempar Seed Bomb. Kalau nggak di shield kita selamat. Registeel bakal selamat. Jadinya good call. Jadinya bakal nyampe Zap Cannon. Itu tipis banget. Jadi agak sayang ya di sana. Dia coba ngebait tapi nggak berhasil. Si Frika lepas switch advantage untuk dapetin extra shield. Di sini masuk Skarmory. Jadi kita udah ke debuff 2 kali, damage kita kurang lebih sekitar 50% sekarang. Jadi Shadow Ball nggak sakit sama sekali. Biasa itu hampir sekitar kuning. Sini tinggal di farm down. Tapi Ares stay di sini ya. Soalnya dia nggak mau Warren-nya ketemu sama Medicham. Makanya dia lepas switch advantage. Dia biarin mati supaya switch advantage-nya masih dipegang. Di sini main debuff-nya menarik, dia punya Air Slash. Umumnya orang pakai Snarl, tapi karena di timnya dia emang kurang banyak counter buat fighting, karena cuman Trev doang counter fightingnya, jadi dia punya Air Slash di main debuff untuk nutupin ini. Di sini walaupun kelihatannya kurang ideal, di sini sebenarnya Medicham menang ya. Medi itu menang di 2 shield ngelawan si main debuff, sama 2 dia juga menang. Karena counter damage itu sakit banget dan main debuff itu damage-nya agak kecil, jadi Air Slash-nya nggak gitu sakit. Jadi tinggal di farm down. Dia ngelempar psychic langsung. Di shield. Oke. Dia masuk dan dia nggak tap revert. Oh no. Ares sudah punya back to back dan GG. Dan Warus menang CMP karena attack-nya lebih tinggi. Jadi walaupun udah mencet, dia nggak bisa Jadi walaupun udah mencet, si Skarmory attack-nya lebih tinggi di Warren, jadi Warren yang lempar duluan. Jadi tadi kayaknya si Frika coba timingnya bener, dan itu berakhir untuk nge-cost game pertama. Game kedua kita lihat Reggie ketemu Medicham, kalah telak, dan di sini Reggie ketemu Medibus. Di sini juga kalah telak. Di sini kita lihat kekurangannya Medibus yang punya Air Slash itu. Kita dapat endingnya lebih lama dan move kita juga diresist kan karena nggak senetral dark pada umumnya. Jadinya di sini udah nggak ketolong posisinya. Kita bakal lihat aja si Frika bakal gimana. Apakah dia bakal tank 2 move terus dia mau coba farm down, atau dia bakal undercharge terus dia bakal lock on down, atau dia bakal bunuh langsung aja. Kita lihat aja di sini pemikirannya gimana. Di situ dia farm sekitar hampir 100 energi. Dia fokus blast, kayak nggak mungkin di shield karena percuma. Air Slash sekali lagi juga nggak mati. Dan di sini udah berat ya, karena Medicham menang lawan 2 Pokemon tersisa buat si Ares. Kalau kalian bingung, Ares itu sebenarnya Ares, dewa perang. Kayak mungkin versi Eropa gitu namanya. Di sini kita nggak bisa lock on down, jadi dia tetap harus ngelempar. Ares cuman extra farm dikit. Terus dia ngelempar Focus Blast, dilepas karena Medicham bisa ketemu ini, jadi udah bagus. Jadi Frika nggak mau kalah 2 shield. Di sini dia cuman mastiin kalau Medicham-nya ketemu Registeel, mastiin switch-nya di alignment-nya yang benar. Jadi Skarmory-nya nggak perlu ketemu Registeel. Rencananya begitu. Sini bakal dilepas dan masuk Warren.
dia langsung swap ke Skarmory. Dia nggak nunggu-nunggu counter lagi, soalnya Skarmory kalah telak banget sama Registeel. Kalau dia switchnya kelamaan, nanti Registeel sempet nangkep move lah atau gimana, dan itu nggak ideal. Jadi di sini dia nggak shield sama sekali. Tugasnya dia cuma nyicil doang harusnya. Oke, Sky Attack dilempar. Apakah bakal di shield? Di shield? Mungkin dia expect ini dia ngelempar Brave Bird. Harusnya di overfarm dikit. Dia ngelempar sebelum Skarmory dapat move. Ini kayaknya dilepas karena Registeel udah bisa masuk juga dan harusnya di counter down di sini. Kita lihat apakah bakal nyampe 2 Icicle Spear. Oke, ini udah pasti di shield. Apakah dia bisa nyampe 2? Dia nggak nyampe. Jadi Registeel harus lock on down. Ya, nggak mungkin sih. Ini GG. Psychic-nya sakit, jadi menarik ya di sini mereka pakai Ice Punch, nggak pakai Power Punch sama sekali, jadi matchup-nya agak tipis untuk lawan Registeel. Next game 3, ini agak tricky karena Warren harusnya kalah ini di semua shield kecuali ngebait. Dia perlu Earthquake-nya ngeland. Di sini Zap Cannon di shield. Zap Cannon lebih ideal ya. Jadi Earthquake-nya kita di buff. Zap Cannon itu cuma 80 energi. Cuma bukan yang benar. 80 energi, sedangkan Focus Blast tuh 75 energi. Jadi cuma beda 1 lock on, cuma beda setengah detik nyampe nya. Nggak masalah, jadi kita nggak perlu ngebait banget. Di sini Earthquake bisa di tank dengan mudah dan itu masih perlu di Earthquake. Masuk Trap, dia masuk Sableye. Kita lihat apakah bakal di shield, apakah dia tahu kalau ini Shadow Ball. Sableye perlu nge-shield Shadow Ball untuk menang matchup ini. Dia nggak shield, jadi Trap bisa menang di sini. Trap tinggal shield, farm down kalau dia mau menangin switch. Apakah dia mau menangin switch? Oke, di shield, di farm down. Registeel masih perlu ngelempar move di sini dan Medicham nggak mau ketemu Trevenant. Jadi kita lihat dia masuknya gimana. Oke, di sini di Seed Bomb dilepas. Nggak mati dan Trev bakal tetap nyampe. Bakal dibunuh di sini. Ini menarik ya. Mungkin Ares expect kalau si Registeel bakal nge-shield. Di sini keuntungan kita punya Edge Slash. Kita bisa cicil dia. Oke, jadi si Ares nggak buru-buru ngelempar move ya. Soalnya kan satu Ice Punch itu nggak bakal mati. Jadi dia nggak dan RLS-nya dia juga nggak bakal mati. Jadi dia cuma fokus ke timing move-nya doang biar nggak kecolongan counter. Dia main safe banget. Jadi dia ngelempar sebelum Medicham punya 2. Oke, Medicham udah nyampe lagi. Ini masih nggak mati BTW. Dan dia bisa ngelempar move. Oke, ini sama, ini juga nggak mati. Perlu diingat tadi, Mandibas menang matchup begini. Mandibas kalah di matchup begini. Mati sebelum nyampe Psychic dan ini GG. Jadi Medi emang agak diuntungkan di matchup itu, tapi very well played dari Ares. Dan ya, GG 2-1. Jadi kita bakal... ini rematch ya kayaknya. Mungkin ada lag tadi nggak kepencet. Mungkin karena nggak kepencet Ice Punch duluan. Mungkin dia nge-lag sih tadi. Kita lihat aja ini rematchnya. Jadi kalau rematchnya timnya beda ya. Sableye yang masuk ketemu Mandibas. Sableye masih 2 return di sini untuk menang. Benny lempar duluan. Jadi matchup ini nggak terlalu enak. Jadi Sableye masih bisa nge-force shield. Jadi ini nggak complete shutdown. Oke, di shield returnnya dia mastiin kalau dia bakal tetap menang switch dan nggak bisa di farm down. Oke, apa di shield? Oke. Ini agak menarik sih, dia Frika ngelempar move begitu. Sebenarnya nggak perlu. Dia harusnya tetap paksa nyampe return. Mungkin dia panik. Medinya masuk. Oke. Kalian pasti ini kenapa sih Medinya masuk? Karena Medi ngelawan Mandibas lebih mending daripada Medi ngelawan Trevenant. Jadi minimal kita masih gebuknya netral dan charge move kita masih super efektif kan. Kalau Trevenant ketemu kita ada book super efektif dan dia double resist, jadi kayak kurang ideal aja. Si Registeel yang masuk di lock on down. Oke, jadi sama di sini. Ares mau G-Fist-nya nggak ketemu sama Medicham. Harusnya nggak perlu shield. Focus blast nggak KO. Dan masih banyak juga health-nya.
Di sini Rockside masih belum KO, tapi mungkin bisa di farm down. Kita lihat aja gamblingnya dapat apa enggak. Apakah bisa di farm down? Nice, dapat fully farm down. Dan dia nyampe Earthquake. Di sini Frika nggak shield karena si Trevenant juga seed bomb bakal mati kan. Dan sayangnya itu Earthquake jadi GG. Win connya dia cuma kalau di Rockslide doang. Next kita masuk ke game ketiga karena ternyata tadi beneran rematch. Dan di sini Ares Medicham ketemu si Azu. Jadi walaupun secara typing ini sangat dirugikan, Medicham masih netral matchnya karena di XL Medicham sekarang yang level 50 itu bisa tank play rough dengan mudah, jadi dia bisa menang. Si Ares decide untuk stay terus, lempar psychic lagi, nggak di shield, very well played, dan dia tangkap play roughnya. Jadi kan kalian bingung nih, kenapa sih nangkap play roughnya di Warren? Simply karena di Warren netral dan di Medicham super efektif. Jadi damage-nya jauh berkurang dan dia nggak mau nge-shield Medicham 2 kali. Di sini apakah bakal di shield? Di shield fokus blast-nya dan dia tetap melempar Earthquake, jadi Earthquake-nya harusnya di shield balik. Yep, mungkin kalau di bait bakal lebih baik ya, tapi itu tough call karena dia kira dia bakal nyampe move duluan. Earthquake itu 9 kali. Misalnya gue kira pakai detik, Earthquake itu 9 detik 98. Kalau sedangkan fokus blast itu 7,5, makanya si Regisil nyampe duluan tadi. Ya Ares sudah, ini gimana? Medicham nggak punya power punch, jadi kita nggak bisa macem-macem. Dan di posisi begini sebenarnya Sableye menang kalau dia mau double return. Jadi kita bisa dapat 2 return sebelum lawan dia dapat 3 move. Jadi dengan 1 shield kita bisa flip ini. Tapi tadi timingnya mungkin kurang pas, tapi harusnya nggak ngefek sih. Dia di satu nggak shield, ini menarik. Dia lempar return. Mungkin Ares expect-nya dia belum nyampe ya returnnya. Sini dia bakal counter down. Tapi Reggie bakal, ya mungkin emang gak ada gunanya yang ngelempar doang. Gak ada gunanya yang ngelempar tadi. Gila. GG. Oke, 2 sama. Jadi kita bakal lihat di game ketiga, game kelima gimana. G-Fizz ketemu si... Oke. G-Fizz ketemu... astaga. Ini habis, nih hard counter habis. Kita nggak perlu shield move pertama. Kita nggak bakal mati di apapun. Kita tinggal lempar Shadow Ball aja. Apakah bakal di shield? Karena kalau di shield kita bisa sampai Ice Punch. Terus kita bisa, oke. Jadi dia pilih untuk nurunin shield dulu. Dia nggak mau main di 2 shield. Sangat logical. Dan sini, oke, dia lempar Seed Bomb. Seed Bomb udah cukup. Dan dilepas, oke. Kita lihat harusnya dia masuk Skarmory di sini, bener. Tetapi nyampe Shadow Ball. Dan ini harusnya udah GG. Karena ini benar-benar kebaca habis si Frika sama si Ares. Yap, Mandy masuk dan semua move Trevenant diresist. Dan ini menarik ya, kita bisa lihat kalau di game kelima Frika yang nggak bawa Trevenant banget sama nggak gitu bawa Skarmory kayak tadi. Tiba-tiba langsung agresif dan ngebawa tim kayak tadi. Jadi dia langsung ngubah stylenya dan Ares dengan tenangnya tetap hard counter. Sini udah GG sih. Jadi well played. Jadi Ares bakal masuk ke Grand Final. Dan next Frika bakal lawan Dancing Rob. Jadi cukup tahu aja Frika sama Dancing Rob itu sama-sama dari Jerman. Dan mereka di satu faction yang sama. Mereka di Garbodors. Jadi ini cukup menarik nih. Mereka kenal satu sama lain banget. Jadi udah sering main bareng. Jadinya kita bisa lihat nih seberapa mereka ngebaca lawannya. Karena udah sering main bareng. Oke, timnya menarik. Kita pertama Skarmory Mirror. Di sini Skarmory yang attack-nya lebih tinggi yang umumnya menang. Atau yang punya extra fast. Di sini dua-duanya sama-sama farm. Kalau dari line up sih sebenarnya si Rob diuntungkan ya. Karena dia punya Swampert. Dia masuk Azu. Oke, ini nice banget buat si Frika. Jadi kayaknya si Frika itu
ngira kalau bakal ada Medi di belakang. Atau ya. Jadi dia bakal swap dulu. Dan kepancing. Dan menariknya ini kepancing Swampertnya. Sini dia ngebait Hydro dan Sirok punya Earthquake di sini. Ini menarik. Karena umumnya orang punya Sludge, dia main aman aja, dia bakal lempar double Hydro. Walaupun lebih mahal dari Earthquake, tapi just in case di shield ini lebih bagus. Dia Hydro lagi. Ini Shadow masih di shield. Kalau Shadow ini hampir mati soalnya. Dan kita lihat bakal gimana. Kita posisi kalah to shield. No, ini kalah CMP pula. Di sini mati sih di Brave. Dan langsung swap dan Sableye. Jadi di dua shield Sableye menang lawan Registeel. Tapi ini penting nih. Tapi Skarmory udah ada punya move. Jadi dia bakal shield di sini karena ini foul play yang paling sakit. Kita bakal debuff ini habis-habisan. Jadi ini foul play yang paling sakit. Foul play pertama soal paling sakit. Kita bakal minimal bisa 2 kali debuff dia. Dan Skarmory harusnya udah punya Sky Attack. Jadi ini bakal tipis banget. Jadi yang kita lihat aja nih kira-kira dia mau main gimana. Oke, foul play-nya ke debuff lagi. Di sini apakah dia bakal... Ini Sky Attack masih belum mati BTW. Oh, dia punya Braver ternyata. Tapi Braver-nya nggak kelempar. Nggak mati. Dia ngelempar foul play. Oh, Frika kayak... Aduh, dia lupa kalau ternyata dia punya Braver. Gue juga lupa. Apakah bakal nyampe move? Foul play mati nggak? Udah 2 kali debuff. Ini kayak udah hit of the moment ya. Ya nggak nyampe. GG. Gila. Jadi GG. Next, leadnya menang Frika. Sableye dominan di matchup ini. Dan sayangnya Frika nggak punya jawaban buat Swampert. Di sini dia stay dulu buat cicil. Azu sama Skarmory dua-duanya bisa handle Medicham. Jadi di sini Medinya nggak punya banyak tempat buat lari. Kita bakal lihat dia mainnya gimana. Apakah bakal GG shield di sini? Dilepas Hydro pertamanya. Oke, kalah CMP. Dia bakal shield. Jadi dia bakal maksa nih. Swampert nge-shield lagi atau gimana? Apakah dia rela turun 2? Ya, oke, dia rela kalah 2 shield masuk ke Skarmory. Jadi Skarmory bakal farm down. Harusnya yang pertama nggak di shield. Oh, di shield langsung. Mungkin karena udah pasti dapat 2 ya. Jadi dia bakal shield yang pertama. Ada fast moving denial di sana tapi harusnya nggak gitu ngefek. Karena kayaknya nggak mungkin dapat 3 juga. Medinya masuk. Di sini dia tinggal Braver aja. Mati dan ya Skarmory Miron. Di sini Skarmory tinggal di Sky Attack doang. Atau kayaknya dia bakal di farm down doang sih. Di sini Frika nggak yakin kalau dia bakal nyampe move. Dia swap. Dan di sini bakal menarik. Kita perlu Brave Bird plus Sky Attack. Sebenarnya perlu 2 Brave Bird sih. Tapi keburu bakal nyampe di Ice Beam dulu. Jadi dia bakal begini. Mungkin dia bakal coba nangkap karena turnnya sama. Oke, kita masih selamat di Brave Bird darah segitu. Ini bakal tipis banget. Di Brave Bird belum mati BTW. Oh, di Sky Attack. Jadi dia main aman, dia bakal di double Sky Attack. Dan kayaknya Sableye farm down. 2, Swampertnya mati. Dan double KO di Skarmory. Tapi Frika menang ya, karena dia masih punya Sableye di belakang. Gila, gamenya seru amat. Regi ketemu Swampert sangat buruk, apalagi Swampertnya punya Earthquake. Si dia swap ke Azu. Ya, Frika nggak ada jawaban buat Azu. Dan dia juga nggak punya jawaban buat Registeel di belakang. Jadi dia bakal ngelempar move. Di shield dan dia bakal swap. Oh, dia nggak bisa swap. Dia CMP tie. Oke, shieldnya imbang. Jadi tadi awalnya mau swap ke Ninetales tapi sekarang nggak jadi. Dia ngelempar Earthquake lagi. Dilepas, apakah CMP tie? Ya CMP tie. Dapat dising CMP.
Harusnya itu nggak CMP BTW. Jadi Swampert-nya habis. Sini tinggal di Hydro doang mati. Nah, ditangkap. Nice banget. Dan udah bisa nge-swap. Di sini posisinya agak unik sebenarnya. Oke. Ini tricky banget. Dia bakal zap cannon di undercharge. Kebanyakan undercharge-nya. Dan dia bakal lock on down. Di sini juga Rob kan pakainya charm nih. Jadi dia nggak bakal ada damage sama sekali. Geli-geli doang. Ya, energinya udah lebih dari 100 kan itu. Jadi mungkin terlalu banyak. Tapi emang kita perlu menangin matchup ini dengan nice. Di sini dia nggak bisa. Di sini nggak bisa nge-shield. Karena no. Jadi harusnya karena dia belum nge-tap move, itu belum CMP tie. Jadi move kedua bakal CMP tie dan harusnya bisa back to back Hydro. Tapi ternyata tidak. Oke. Di sini dia nyampe zap cannon dulu. Pasti sakit banget. Dan Skarmory bisa farm down. Kita bakal lihat aja bisa dispute apa enggak itu. Jadi harusnya dari Swampert-nya bisa bunuh Swampert-nya harusnya bisa bunuh Registeel. Mati punya move dan ini GG. Kita bakal lihat aja nih. Bakal ada rematch apa enggak. Dan nggak ada rematch. Oke. Next, Sableye ketemu Skarmory. Ya minimal Dancing Robe menang lead di sini. Ini Sky Attack. Kalau di XL biasa nggak nge-shield Sky Attack. Karena bakal menang di 0. Dia swap di Azu. Coba nangkep foul play-nya. Di sini dia bait foul play. Ini agak menarik sih. Mungkin orang nggak bakal expect kalau move pertama ngebait. Nice. Dan dia swap ke Skarmory sendiri. Dengan posisi menang 1 shield. Dan kita tahu dia nggak punya Hydro Pump. Jadi Ice Beam 2 kali kita nggak mati. Posisinya sangat netral buat Rob di sini. Tapi tetap nih masalah siapa yang ngelempar, siapa yang nge-shield Bravert kan. Kalau Bravert di shield mungkin bakal nyebelin. Untuk sementara Bravert belum mati, dia masih perlu Sky Attack habis ini. Harusnya bakal dilepas, nice. Oke, di farm down. Kita lihat apa mau dia bawa kalau ngelempar foul play. Enggak, dia masuk ke Swampert. Oke. Tinggal di shield, kita mesti nge-shield di sini. Jadi foul play disimpan untuk Pokemon di belakang, masih ada kemungkinan dia bawa, mungkin dia mikir masih ada kemungkinan si Frika bakal bawa Medicham, masuk akal banget soalnya. Dan ternyata dia masuk Sableye. Di sini di Earthquake mati, tapi terlalu riskan. Cara paling aman kita double Hydro, habis itu kita foul play. Kita masih punya shield. Atau mungkin dia mau Earthquake. Yap, di Earthquake. Jadi kita Earthquake di sini lalu kita foul play pakai si Sableye. Itu juga nice. Sini kita lihat dia swap langsung di foul play. Dan itu GG. 2-2. Gila. Ini seru amat nih. 2-2 kali. Next kita lihat ke game kelima. Sableye Mirror, kita bakal lihat nih Sableye yang attack-nya lebih tinggi bakal menang umumnya. Karena dia bisa foul play duluan. Matchup-nya agak beda kalau nggak salah gue di 1 shield. Kalau di 1 shield yang XL rank 1 menang lawan yang biasa. Di sini kita bisa lihat ya, yang satu udah agak sekarat. Kayaknya ranknya cuma beda tipis doang. Ya, itu berarti kita bisa lihat nih, nggak XL sih punya si Rob. Atau mungkin si Frika punya dia jauh lebih bagus. Di sini kabar baik banget karena si Registeel-nya nggak ketemu sama Skarmory. Jadi posisinya bakal udah enak banget. Jadi Rob sangat diuntungkan di sini. Tadi kalau dia masuknya ke Registeel bakal berat. Habis di farm down. Swampert 2 shield. Apakah bisa menghabisi tim ini? Dia shield Sky Attack-nya.
Dia masuk ke Regi. Dia mesti call Earthquake. Oke, apakah dia nge-call Earthquake? Apakah di shield Earthquake-nya? Di shield. Dia tinggal fokus blast di sini. Risky banget kalau kita ngelempar Zap Cannon terus nggak di shield. Oh. Dan tinggal di Earthquake lagi. Dan udah GG harusnya. Well, ya. Yeah. Soalnya Zap Skarmory nggak bisa tank satupun move. Wait, Sableye masih punya move. Wait. Oke, jadi matchshotnya ditransfer, dia nge-swap ke Skarmory. Apakah ini bakal double KO? Double KO, oh god. Jadi kita bakal dapat rematch. Ini game 6. Azu ketemu... Gila, itu kacau sih. Azu ketemu Sableye. Jadi Sableye bisa menang ini kalau kita nge-lens, kita main 2 shield dan kita kena return 1 kali. Karena Shadow Claw itu lumayan berasa ya lama-lama. Sakit banget. Oke, jadi sekarang kalau Sableye-nya mau 2 shield dia bisa menang. Di sini kita tinggal lempar fall. Dicoba ditangkap, tapi kayak ke-refund deh itu. Dan di sini udah ke-lock. Ini posisinya nggak enak banget. Registeel Hardwall ini nggak cuma Registeel menang, tapi dia menang dengan energi. Darahnya masih bakal sisa di atas 50% dan dia bakal bisa lock on down. Dia bakal Sky Attack terus bakal di Brave Bird di sini harusnya. Oh, bahkan nggak nyampe Brave Bird. Oke, ini nggak perlu di shield harusnya. Zap Cannon, nah apakah di shield di sini? Oke, jadi dia bakal lepaskan semua ke Skarmory, bakal lepasnya semua ke Swampert, di Hydro, apa mungkin kayaknya di shield sini. No? Oh iya, dia play rough. Oke, ini GG. Jadi kalau nggak di shield di sini dia tinggal swap ke Skarmory terus dia bisa double shield from down. Ya, dan ini GG. Ya, Rob udah tahu kalau dia kalah di Earthquake di BM sama si Rob. Sudah ketawa-ketawa. Ya biasa teman bercanda begitu dan GG. Dan Frika balik ketemu Iris lagi. Kita bisa lihat tuh. Jadi ini lower bracketnya. Jadi tadi Indiraquence, Clown and Rob ngalahin Indiraquence sama Nico Giro. Terus dia ngalahin Focus Quark buat ketemu Frika. Dan ya. Dan nanti di upper bracket. Jadi iya. Iris ngalahin To buat maju ke babak selanjutnya. Terus dia ngalahin Frika untuk masuk ke Grand Final. Frika tadi kita lihat dia menang, dia naik ke Grand Final lagi. Jadi nggak cuman ini Grand Final, tapi ini juga rematch dari Winners Final. Kita lihat, nih seru banget kan lagi yang tadi 3-2. Dan dari leadnya kita punya Medibus ketemu si Skarmory. Medibus biasanya menang ini, tapi karena dia punya Air Slash, ini Medibus kalah. Jadi yang Snarl yang bisa menang. Karena di sini kita dapat move-nya barengan. Dan kita, seingat gue, kita perlu 3 kali foul play, makanya kita kalah. Kecuali kita shield Brave Bird. Ditangkap. Dan dia masuk Trevenant. Jadi di sini strat yang kita bilang kayak strat ABB. Kita nggak cuma nangkap move doang di sini buat gaya-gaya, tapi kita pancing Trevenant-nya keluar karena kalau setelah Trevenant-nya keluar, dia udah nggak punya counter lagi buat Medicham di belakang. Jadi ini teknik yang sangat bagus dari Vika. Tapi ini bisa di farm down, jadi posisinya kurang enak. Di Shadow Ball masih belum mati sih. Oke, ke deny, dia bakal shield Shadow Ball-nya. Kayaknya dia bakal overfarm dikit, terus baru ngelempar Sky Attack. Nggak ada shield, ya tentu aja. Kita nggak bisa farm down di sana. Masih terlalu sehat. Dan dia masuk pakai Registeel. Di sini posisinya agak berat ya, karena medinya udah sekarat. Mungkin tadi lebih enak kalau kita simpen 2 shield buat Medicham instead of kita nge-shield Shadow Ball yang udah ke debuff.
Kita 2 kali Ice Punch kedua bakal nge-kill. Dia lempar sesuai timing, dia lemparin 4 counter. Masih di shield di sini. Dan Ares bakal nge-shield karena win con dia adalah dia mesti bunuh Medicham di sini. Oke, Medicham yang nge-shield. Dan Medicham harus GG. Ya, ini kita udah nggak mungkin ngapa-ngapain ya. Ares sangat respect ke lawannya, dia tetap shield. Dan di sini tinggal di fokus blast aja. Sebenarnya kita bisa tank kayak 3 Braver juga nggak mati sebenarnya. GG. Game 1 untuk Ares. Kita bakal lihat game kedua. Trev ketemu Sableye. Ini sangat diuntungkan buat Sableye kalau energinya sama. Makanya dia swap ke Mandibuzz, tapi dia punya Azu di belakang. Ini posisi hard counter. Mandibuzz nggak bisa ngeflip ini, kecuali Azu nggak nge-shield sama sekali. Azu no shield, terus Mandibuzz nge-shield 2 kali kalau nggak salah gue. Jadi ini nggak mungkin dilepas begitu aja sama si Frika. Oke, di Ice Beam. Yap, 2 Ice Beam mati. Sini dia overfarm dulu. Dia ngelempar sebelum Air Slash karena dia tadi lihat kan kalau si Azunya dia kalah CMP. Jadi Azu XL tuh kalah CMP lawan Mandibuzz yang nggak high rank. Kayak rank 500 ke atas dia kalah. Sini nggak apa-apa, udah agak sekarat. Dia masih bisa nyampe Ice Beam. Dia nggak shield. Ini nggak apa-apa. Trevenant bisa tank ini dan bisa di farm down. Tapi ternyata di hard swap dan kita ketemu Givis ketemu Sableye. Di 2 shield Sableye menang ini. Kalau kita ingat tadi kan Dancing Rope nggak gitu XL ya. Gua asumsikan ini XL Sableye-nya. Ups, kelok. Oh ya, pas turnamen itu mereka dikasih HP BTW yang untuk dipakai. Jadi mereka nggak pakai HP mereka masing-masing biar standarisasi. Kalau nggak salah itu pakai Samsung A53 atau A80. Nggak ingat sih gue. Sini apa di shield quicknya? Kalau gue sih gue double shield ya. Yap, kita secure menang di sini. Mau coba ditangkap. Dia ngelempar seed bomb. Tapi saya nggak kelempar. Dia nggak bisa nge-shield di sana. Di sini fall back, kita harus shield dan ya si Frika menang lead tadi dan dia maintain banget alignmentnya, jadi dia bisa menang ini dengan clean banget. 3 ball flex. Oh enggak deh, dua bola doang. GG. Karena walaupun misalnya Regi ketemu si Givis 1 kali earthquake gak mati juga. Di sini Warren yang menang BTW. Seed bomb kita gak bakal shield pertama karena kita gak bakal mati. Kita tinggal Icicle. Oh, Icicle ditangkap ke Registeel. Oke, ini menarik. Dia swap ke Trevenant dia. Jadinya Shadow Ball tuh di 7, harusnya sampai Shadow Ball duluan. Di CMP tie sama si Ares. Dia gak mau si Frika dapat extra lock on. Di sini kita nggak perlu nge-shield. Kita udah belajar kan tadi kalau tadi ngelempar seed bomb nggak mati, tapi di sini ngelempar seed bomb mati ya, karena kita udah ngelempar move. Oh oke. Jadi rencananya si Ares itu dia bakal shield di sini, dia bakal fully farm down. Dia udah lebih dari 2 seed bomb, jadi dia bisa ngelempar seed bomb sama Shadow Ball sini. Dia bisa ngebait, masuk ke Skarmory, dia bakal double Shadow Ball, main aman, gak di shield. Karena double debuff, jadinya ini enak posisinya. Dia Trevenant walaupun di debuff masih kuat banget. Di sini dia masuk pakai ice. Oke. Nice. Di sini udah ke hard wall, tinggal di farm down sama Mandibuzz-nya. Dia nggak perlu ngelempar move sama sekali. Refleksnya cepet banget ya nge-swapnya. Dan di farm down. Ini berat sih. Sebenarnya lempar Shadow Ball lebih bagus, cuman nggak ngefek. Dan ya, di sini Frika juga udah nggak bakal lempar move lagi, kayaknya. Karena si Mandibuzz tuh pro double di 2 kali di Braver biar mati. Di Sky Attack masih nggak mati.
Sini lempar Sky Attack. Ya, ini nggak mati. Dia mendingan nge-shield Warren, terus Warren bisa farm down. Jadi ini Cici. 2-1. Hot, panas banget nih gamenya. Kita lihat game keempat. Eris, oke, full Medibus ketemu Medicham. Medicham bisa menang ini kalau dia mau nge-shield 2 kali. Dan dia dengan tenang stay aja ya. Eris stay aja di sini. Karena kalau dia swap nih, dia nggak mau kalau just in case ada Skarmory, ada Registeel di belakang, dia nggak mau nih kalau dia swap mendadak gitu. Terus ada Registeel di belakang, itu nggak bagus. Jadi coba maintain ini aja. Oke, dia bakal double shield. Nah, kalau di sini kita udah mulai bisa ngelepas kalau mau menang, mau ngambil shield advantage. Di sini kita bisa lepas aja. Karena kita udah pasti kalah di sini di 2 shield. Oke, great. Dan Trevenant bisa farm down. Dia masuk ke Sableye. Oke, jadi kita punya 2 counter buat Trevenant. Tapi yang kalian perlu ingat, Trevenant itu menang lawan Sableye atau Skarmory di 1 shield. Kalau dia ngebait. Di sini Eris ngelempar Earthquake, double Icicle Speed sebenarnya lebih bagus, tapi dia mau main aman aja, dia ngelempar 1 move terus dia fully farm down. Dan kita lihat dia bakal nyampe ke Icicle Spear apa enggak. Oke, dia nyampe Icicle Spear. Jadi habis ini dengan 4 Shadow Claw plus Shadow Ball harusnya bakal mati si Skarmory. Dan lebih bagusnya lagi adalah Skarmory nggak nyampe Sky Attack. Oke, jadi si Eris bakal main aman. Dia bakal nge-shield di sini. Dia tahu Medicham juga nggak punya move, jadi dia bakal farm extra di sini. Dia baru ngelempar Shadow Ball-nya. Dia ngelempar pas lawan Air Slash sekali. Dan sini CMP tie, GG. Di Ice Punch juga masih belum mati. Dan ini dia 3-1 untuk Eris, dan Eris menang Pokemon Go yang European International Championship. Jadi gila banget. Kita tadi bisa lihat ya kalau kompetisinya tinggi banget. Kita ada Total Technical, ada Inadequance yang super terkenal streamer, ada Rika sama Dancing Rob yang top banget dari Jerman. Terus kita juga punya Nico Giro kalau nggak salah gue orang Greece Yunani, sama Elephant Flash kalau nggak salah gue orang Belanda juga deh. Jadi To Inadequance Elephant Flash itu dari Belanda. Nico Giro kalau nggak salah gue orang Prancis. Iya, jadi kita punya 3 Belanda, 1 Prancis, 2 Jerman, sama 1 Yunani, plus 1 Eris nih orang dari Czech Republic. Jadi seru banget ya. Eventnya nggak cuman, dan harusnya ada interview juga. Cuma kita kalau nonton, cuman eventnya kita bisa lihat seru banget. Venue-nya juga keren. Jadi kita bisa lihat macam-macam. Nanti link lengkapnya gue bakal taruh di bawah kalau kalian menonton full. Kita bisa lihat suasana di sana juga. Teman-teman gue banyak banget yang datang ke sana, dan mereka bilang tempatnya asik banget. Terus bisa ketemu orang yang biasa battle online kan, yang biasa ketemu di GBL atau yang biasa main self turnamen, mereka juga bisa ketemu. Dan itu seru banget. Jadi bahkan banyak yang datang nggak buat main, tapi biar bisa ketemu orang-orang lain gitu. Pengen ketemu, stay hi, nyapa-nyapa segala macam, dan itu pengalaman banget. Jadi kita juga lihat kan banyak banget yang dari luar EU juga datang, beberapa orang. Cuman sayangnya nggak masuk ke final yang top 8 ini. Tapi ya nggak heran ya. Kita nggak bisa nyalahin mereka juga karena kompetisinya tinggi banget. Game-game kita juga seru banget. Ada beberapa game yang gila, dan ya harapannya di Indonesia bisa begini juga suatu saat. Kita udah lihat pas Komde kemarin kita udah ada event resmi dari Niantic juga di Taman Suropati kalau Jakarta. Nanti bakal ada di Ciwok Bandung, ada di Bali, bakal ada di Bali sama bakal ada di Surabaya juga kalau nggak salah. Jadi bakal, harapannya mungkin pelan-pelan Niantic juga bakal bikin event PvP kayak begini. Gua tahu ini eventnya dari Play Pokemon Go, Play Pokemon,
Tapi ya semoga bisa begini juga. Jadi gitu aja untuk hari ini. Sorry videonya panjang banget. Untuk tutorial PvP panduannya bakal gue upload besok kalau nggak salah. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.